معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأنشرهم على معارض الدين. يا رب ختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Alhamdulillah, Alhamdulillahil wahidil ahad, al-badi'il jawad, al-hayyul qayyum, alladzi laisa li'ajaibihi nafad, as-samadul mun'im alaina bini'amin la khasra laha wa la adad. Ahmaduhu hamdan yuwafi ni'amahu a'taha likulli ibad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairu da'in li masalihil ummah wa ala alihi wa ashabihi dzil karamat. Shallallahu wa salaman ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salatan tatafaddalu ala kulli salatin shallahal musallun min awwalid dahri ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidayahnya sehingga di hari yang mulia ini, yang ini termasuk 10 yang kedua, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada kita, wa awsatuhu rahmatun. 10 yang kedua, Allah senantiasa memberikan maghfirah kepada kita semua. Maka mudah-mudahan 10 yang kedua yang insya Allah masih sekitar 2 hari ini, kita bisa mengisi dengan cara menambah ubudiyah kita, menambah keikhlasan kita di dalam rangka mengisi 10 yang kedua ini, sehingga kita mudah-mudahan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, maka untuk itu dengan sisa waktu yang telah diberikan Allah kepada kita, sebuah nikmat dan kesehatan ini, kita harus senantiasa meningkatkan ketakwaan. Takwa yang kita bangun di bulan Ramadan ini merupakan situasi yang dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di bulan-bulan lain Allah tidak menurunkan malaikat untuk membantu kita, Allah tidak membelenggu terhadap syaitan-syaitan yang biasanya mengganggu terhadap ubudiyah kita. Tetapi dengan rahmat Ramadan ini, Allah telah membelenggu syaitan-syaitan dan membantukan malaikat-malaikat untuk memberikan keringanan yang luar biasa kepada umat Muhammad, sehingga bisa menjalankan ibadah yang mulia di bulan Ramadan ini. Maka sisa yang sekitar 3 hari di 10 pertengahan ini, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di akhir 10 yang kedua dan asrul awakhir atau akhir 10, yaitu Allah menjanjikan kita, yaitu idkun minan nar, ada 2 nilai ibadah yang biasanya sering dilakukan oleh umat Muhammad, yaitu apa? Yang pertama adalah as-shadaqah, dan yang kedua adalah Lailatul Qadar. Sedekah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu merupakan rukun yang keempat yang kita jalankan. Pada hakikatnya sedekah ini fungsi dan kewajibannya itu seperti sebagaimana sholat. Maka Allah Subhanahu wa taala setiap menyebutkan iqamis shalah, menjalankan sholat, di situ mesti Allah wa ita'iz zakat, dan menjalankan zakat. Maka dari firman-firman Allah yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu dampingannya sholat dengan zakat ini,
merupakan kewajiban yang harus kita laksanakan. Mengapa demikian? Karena pada hakikatnya zakat dan sedekah ini itu kembali kepada kita, tidak kembali kepada orang lain. Saya bersedekah ke masjid, itu bukan kembali kepada masjid, tetapi sedekah itu kembali kepada kita. Kita bersedekah kepada fakir miskin, itu tidak kembali kepada fakir miskin pahalanya, tetapi kepada kita semua. Ada 3 unsur penting mengapa zakat ini, sedekah ini harus kita galakkan. Karena apa? As-sedekah la yazalul mal illa kasratan. Sedekah itu tidak akan mengurangi terhadap harta kita, kecuali harta kita itu akan menjadi banyak. Banyak cerita, baik itu di dalam Al-Quran, baik itu di dalam kitab-kitab hadis untuk musyawarah. Maka di dalam Al-Quran Allah itu tidak lebih dari 173 Allah menyebutkan bahwa az-zakah itu kaitannya dengan ar-ridho. Az-zakah itu kaitannya dengan ar-ridho. As-shadaqah atau infak itu kaitannya dengan al-barakah. Ini menunjukkan bahwa firman Allah yang memang mengaitkan sedekah, infak, dan zakat ini dengan keridhaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Keberkahan yaitu tidak akan sedikit pun Allah itu mengurangi dari harta kita yang kita sedekahkan lalu kita menjadi fakir, itu tidak. Justru orang-orang yang gemar bersedekah, orang yang gemar infak, itu justru barokah hartanya itu akan melimpah. Dan limpahan itu sudah difirmankan Allah, yudhaifu liman yasha, berlipat ganda dari 1 menjadi 7, dari 7 menjadi 1000, dari 1000 menjadi 7000, dari 7000 berlipat 70.000, 70.000 berlipat 700.000. Lipat ganda itulah yang menjadi keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap hari itu ada malaikat yang bertugas hanya mendoakan terhadap orang-orang yang mau bergemar atau yang mau berinfak dan bersedekah. Setiap pagi sebelum matahari itu terbit, maka malaikat ini senantiasa berdoa. Doanya bagaimana? Allahumma anfik khalafan. Ya Allah, saya mendoakan terhadap umat Muhammad yang setiap hari ini bersedekah, berinfak. Kami doakan apa? Khalafan, kami ganti. Yang dia bersedekahnya 10.000 diganti 100.000, yang sedekahnya 100.000 diganti 1 juta, yang 1 juta diganti 10 juta. Itu ada malaikat yang tugasnya setiap hari itu dungannya cuma nomor Allahumma anfik khalafan. Ya Allah, mudah-mudahan orang yang berinfak itu engkau ganti. Dan ini di dalam kehidupan nyata. Kalau Bapak Ibu melihat di sekitar, di YouTube dan sebagainya, ada orang yang di dalam kehidupannya itu pas-pasan saja, tetapi dia setiap Jumat berinfak, tetapi dia setiap hari-hari mulia berinfak. Itu menjadikan apa? Anak keturunannya itu semua sukses. Dia tidak pernah mendapatkan kesakitan, dia tidak pernah mendapatkan musibah. Itu apa? Itu ya gara-gara karena dia sering dan bergemar infak dan bersedekah. Nah, inilah yang saya kehendaki, bahwa sedekah itu tidak kembali kepada yang kita sedekahi, tetapi hakikatnya sedekah itu kembali kepada kita. Dan ini keyakinan yang itu memang sudah difirmankan oleh Allah tadi. Jadi az-zakah itu pasangannya itu, infak sedekah pasangannya adalah al-barakah. Jadi firman Allah dan janji Allah insya Allah tidak akan menulayani terhadap kehidupan yang kita lakukan ini. Maka di dalam hikmah yang kedua apa? Kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi. Setiap orang itu akan dinaungi terhadap sedekahnya. Jadi sedekah itu ternyata besok itu yang membela terhadap kita.
kita bersedekah Jumat, kota, masjid, madrasah, yatim piatu, fakir miskin. Ternyata yang sedikit yang kita sedekahkan itu justru besok yang bela kita. Uang yang banyak yang kita buat untuk makan, yang buat kita untuk koyak-koyak, yang itu kalau kita hitung adalah ratusan juta, bahkan miliaran kalau terkait dengan bagaimana mengenakan jasad ini dengan menghabiskan uang. Tetapi yang sedekahkan kita berapa? Dari 100 mungkin 50, dari 1 juta mungkin 500, dari 100 juta mungkin adalah hanya 50 juta. Itu kan adalah bagian kecil dari harta yang kita miliki. Ternyata bagian kecil yang kita miliki itu besok yang justru membela kita. Justru uang yang kita selesaikan, yang kita makan, yang kita mungkin buat yang tidak untuk bersedekah fisabilillah itu atau 8 asnaf itu tidak akan memperhatikan kita. Tetapi bagian kecil 2,5% dari harta kita itu ternyata besok yang akan menolong terhadap kita. Ketika malaikat mau menghadap, maka sedekah akan maju. Jangan engkau hadap, saya adalah bagian dari 2,5% yang dimiliki oleh fulan. Coba bayangkan kalau kita hanya 2,5%. Coba kalau kita mungkin 10%, betapa manfaatnya 2,5%, 10% yang kita berikan dan kita sedekahkan kepada masjid, kepada musola, kepada fakir miskin, kepada sabilillah, kepada ibnu sabil, kepada amil zakat. Itu besok yang akan menolong dan membela terhadap kehidupan akhirat kita. Yang justru mungkin 90%, bahkan kalau itu kita hanya sakur 2,5%, berarti kan 97,5% itu tidak akan membela kita ketika kita menghadap kepada Allah. Hanya 2,5% yang membela kita. Maka betapa pentingnya ya di dalam zakat infak ini nggak apa-apa. Saya lebih 10% apa. Karena ternyata yang membela 10% itu, yang membela 2,5% itu, yang 95 tidak tahu apa-apa. Kamu mau mati, mati yo. Kamu mau sengsara, sengsara. Nah itulah. Maka kepentingan itu adalah kembali kepada kita semua. Kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi hatta yaqulu bainan nas. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dan yang ketiga adalah adzabullah liman lam yuzakka wa yatasaddaq al-mal. Inilah yang ketiga ini yang dimaksudkan bahwa azab Allah itu akan senantiasa diberikan orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, orang yang tidak mau mengeluarkan infak dan sedekah. Ini sudah terjadi di zaman dulu. Mulai Qarun itu adalah orang yang paling kaya pada zamannya Nabi Musa. Bagaimana akhirnya? Dia akhirnya ditelan oleh bumi. Bagaimana Balaam bin Ba'ura pada zamannya Musa? Dia juga tidak orang yang mau bakhil, tidak bersedekah. Itu juga mendapatkan azab dari Allah. Yang ketiga, pada zamannya Nabi Muhammad ada yang namanya cerita Sa'labah. Dia awalnya orang fakir, tetapi minta doa kepada Nabi Muhammad, kaya, akhirnya menjadi kaya. Ketika kaya dia lupa terhadap zakat, dia lupa terhadap infak dan sedekah. Akhirnya kehidupannya di akhir zamannya itu dia disiksa oleh Allah SWT. Maka di dalam Al-Quran itu bahwa pasangan al-bukhlu itu adalah al-hasar. Pasangan orang yang bakhil itu adalah di dalam Al-Quran dijelaskan lebih dari 73 Allah menyebutkan di situ adalah al-hasar, orang yang rugi. Dan orang yang tidak mau berzakat itu pasangannya adalah al-kafirin, orang yang termasuk mengkufuri terhadap apa yang diberikan nikmat oleh Allah SWT. Maka setiap pagi pun selain malaikat yang mendoakan orang infak, ada satu malaikat lagi yang setiap paginya, ya, jadi sebelum matahari itu terbit, doanya dia hanya begini:
Allahumma amsik talafan. Ya Allah, mudah-mudahan orang yang bakhil, amsik itu adalah ngeker itu nggak mau mengeluarkan dari harta yang diberikan oleh Allah. Apa yang didoakan oleh malaikat itu? Talafan, rusak. Maka apa? Bisa rusak hartanya, bisa rusak keluarganya, bisa rusak jasadnya, mungkin mendapatkan musibah, mungkin mendapatkan sakit, kecelakaan. Akhirnya apa? Uangnya habis untuk berobat, uangnya habis untuk menalangi kecelakaan, uangnya habis untuk membayar terhadap kerugian-kerugian yang mereka lakukan karena dia tidak mau berinfak. Maka 3 poin yang ini merupakan hikmah kewajiban zakat yang diberikan oleh Allah SWT ini merupakan pelajaran yang penting bagi kita. Yang pertama apa tadi? Sedekah tidak akan menjadikan orang fakir kecuali harta tersebut menjadi banyak dan barokah. Yang kedua adalah siapa yang menolong terhadap kita, ternyata harta yang kita sedekahi. Dan yang ketiga, orang yang tidak bergemar sedekah dan tidak mau zakat, dia akan senantiasa mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, yang terakhir dari khutbah ini, asrul awakhir, 10 yang terakhir yang dihimbau dan anjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu apa? Lailatul Qadar. Rasulullah SAW senantiasa memperingatkan kepada kita, taharru Lailatul Qadar fi asril awakhir min Ramadan. Jadi kita disuruh dan diperintah, diwanti-wanti oleh Rasulullah, yaitu untuk menghidupkan Lailatul Qadar, yaitu mulai tanggal 20, 21 sampai tanggal 29. Itu dilakukan oleh Rasul sampai Rasulullah SAW wafat. Maka ketika tanggal 20 ke atas, Rasulullah senantiasa membangunkan istrinya, membangunkan anaknya, membangunkan keluarganya, membangunkan sahabatnya. Untuk apa? Untuk lebih banyak beribadah di 10 yang terakhir. Dengan cara apa? Membaca Al-Quran, iktikaf, sholat sunnah, sholat tasbih, ya, dan bersedekah. Ini semuanya diberikan Rasulullah SAW kepada kita supaya kita mendapatkan manfaat yang banyak di asrul awakhir, yaitu Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa zid an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidil ibadi wa asrafil ibadi as'adil arabi wal ajab wal imami tayyibata wal haram wa manbaril ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas, ittaqullaha ta'ala wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun 'azim fa'aksiru bi tilawatil Qur'an was sadaqah wal ibadah an-nawafil wa min as-salati 'ala nabiyil karim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana awtanana wa aziz sultanana wa ayyid bil haqqi ya rabbal alamin. Allahumma rabbana askina min faydikal midrar wa
واجعلنا من الذاكرين لك في الليل والنهار المستغفرين لك بالعشي والأسحار. اللهم انزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من خيرات الأرض وبارك لنا في ثمارنا وزروعنا وكل أرزاقنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء